Shalom Gereja Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2021 ini, yaitu bulan April. Saya percaya bahwa kita semua akan senantiasa bersuka cita dan senantiasa sehat di dalam Tuhan. Saya Sela, dan berikut adalah MS Update di bulan April. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan selamat beribadah di GBI Miracle Service Bali. Kami menginformasikan bahwa gereja kami sudah mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu dengan mendisinfektan ruangan sebelum ibadah dilaksanakan, mengukur suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, menyediakan tempat cuci tangan dan juga hand sanitizer, menjaga jarak dan memakai masker selama ibadah berlangsung. Cool atau Community of Love akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WITA melalui Zoom dengan link Zoom yang sudah tertera di layar ini. Cool Y Pro and Youth akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 19 WITA melalui Zoom yang linknya sudah tertera di bawah ini. Doa puasa akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 WITA melalui Zoom dengan link Zoom yang sudah tertera di bawah ini. Kami juga menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk berdoa puasa bersama dari tanggal 13 April sampai tanggal 12 Mei dengan tujuan berdoa untuk keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dengan tema Damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk seluruh jemaat. Jenis puasa ini ditentukan oleh masing-masing pribadi. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang berhalangan hadir di ibadah offline kami juga menyediakan ibadah online yang tersedia di kanal YouTube gereja kami, yaitu di kanal YouTube GBI Miracle Service Bali TV. Untuk info detail seputar gereja, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih bisa mengunjungi website kami di www.miracleservicebali.org dan sosial media kami di Facebook GBI Miracle Service Bali dan Instagram kami di GBI Miracle Service Bali dan gbi.ms Jimbaran. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia melalui rekening GBI Miracle Service Bali di nomor rekening berikut ini. Sekian MS Update di bulan April, saya Sela pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. God bless you all, bye-bye. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah-rumah yang mengikuti secara live. Mari sama-sama kita memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memulihkan kita, memberikan sukacita yang berlimpah dan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, sembah. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah atas setiap kami. Kasih-Mu melimpah atas tempat ini, kasih-Mu melimpah atas setiap kami yang ada di rumah-rumah. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Mari sembah. Mari tinggikan namanya. Dia Yesus, Dia Tuhan.
Sungguh Engkau bersama-sama dengan kami. Dulu, sekarang, masa depan, sampai selama-lamanya. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terus kami mau bersyukur buat segala kebaikan yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah
We miss you, Lord Jesus. Kami merindukan Engkau, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Lebih lagi katakan, Dia ada di sini. Sukacitanya melimpah atas setiap kita. Bersamamu, Bapa, ku lewati yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila
Ini waktu-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu atas setiap kami Tuhan. Mari sediakan waktu-Mu. Mari sediakan waktu saudara-saudara 1, 2, bahkan 5 menit, 10 menit bersekutu dengan Allah. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus mau menjamah setiap kita. Lebih lagi, lebih lagi Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi. Syakara mayara lama lama ya syarara. Syakara mayara lama lama ya syarara. Shikina makana mayara lama ya syarara. Syarara lama lama. Syarara. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Syarara lama lama. Syarara lama 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 lama. Syarara lama lama. Waktu-Mu Tuhan. Yes. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
angkat tangan kudus-Mu, nyatakan penyembahan-Mu. Yes Lord. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan
dahsyat. Lebih lagi kami memuji, memuliakan nama-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang pasal 4 ayat yang keempat sampai yang ketujuh berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Masuk cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bersama-sama. Katakan haleluya. Amin. Akan patah semangat, yes. Akan hilang kekuatanku. Haleluya. Mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, lebih lagi bersukacita di dalam Dia. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai. Lebih lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatan. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Ya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Dan saya percaya sungai sukacita Allah ada di tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau mengalir atas setiap kami. Sukacita-Mu melimpah atas setiap kami. Haleluya. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Oh yes.
Mari menari, haleluya. Kami mau bergerak bersama dengan Engkau. Layani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Haleluya, haleluya. Sukacita kami berlimpah atas Kau Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, tubuh, dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah.
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama menggali firman Tuhan yang ajaib. Injil Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita boleh selalu belajar firman, menghidupi firman, seperti Mazmur 1:3, kita akan seperti pohon di tepi aliran sungainya Tuhan. Tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah, dan apa yang kita kerjakan, dibuat Tuhan selalu berhasil. Pada saat ini kita akan belajar tentang victory on Calvary. Saya ulangi, victory on Calvary. Nats kita akan ambil dari Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya ulangi, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita akan naikkan pujian bersama-sama, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Biarlah kita percaya bahwa semusim berlalu, namun Tuhan selalu di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku.
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musik saja, kita percaya bahwa pandemi kita belum tahu kapan selesainya. Dan pandemi ini bukan di satu negara, dua negara, seluruh muka bumi. Mau negara superpower, mau negara kecil, negara besar, bahkan negara tanggung, semua kena pandemi ini. Tapi saya ingatkan sama Anda, ini hanya latihan kecil iman kita untuk kita tetap dalam musim apapun. Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus selalu pelihara kita. Kasih dan setianya tak pernah layu dalam hidup kita. Biarlah melalui pujian ini Anda dan saya boleh tetap memegang janjinya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Bersama kita nyanyikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Saya ingatkan di Markus 8 ayat 34, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam tema kita, Victory on Calvary, kata salib berasal dari dua buah kata, yaitu kata Yunani, yaitu stauros atau stauro, yang artinya ialah kayu sulaan atau balok yang didirikan tegak, sedangkan dalam bahasa Latin crucifigo, yang artinya kedua kayu selaan itu untuk menghukum dan memberikan hukuman mati kepada sang terhukum. Salib sebagai alat penyiksaan diduga berasal dari Venesia, dan Kartago salib sebagai alat penyiksaan dan penghukuman mati kemudian digunakan oleh orang Romawi. Salib digunakan orang untuk menggantung dan memakukan tubuh orang yang terhukum. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati berikutnya. Pesakitan mengangkat sendiri kayu palang yang bertuliskan kejahatan atau pelanggaran yang menyebabkan hukuman mati itu dilakukan.
1 Petrus 1 ayat 18 mencatat, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menyiapkan dirinya sedemikian rupa, dalam rupa anak manusia, mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk merefleksikannya kasih Allah atas manusia, menanggung siksaan yang sangat berat tanpa mengeluarkan keluhan sedikit pun. Yesus menunjukkan bahwa kasih Bapanya yang di surga itu memampukan ia menanggung semuanya. Setiap kali kita melihat Yesus di atas kayu salib, maka kita akan selalu mengingat setiap jengkal pengorbanan Yesus. Bukan hanya kasih, tapi juga Yesus memberikan dirinya sebagai sebuah bentuk ketaatan yang mutlak dan penuh. Satu-satunya kejahatan yang dilakukan Yesus adalah kasih-Nya kepada umat manusia yang berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sejak awal Allah menyiapkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban perdamaian. Di mana kata korban perdamaian atau perantara menjadi dasar dari sakramen bagi agama Kristen. Kematian Yesus di kayu salib menyatakan bahwa akhirnya kasih-Nya lah yang memenangkan segalanya. Kekasih-kekasih Tuhan, Kalvari adalah penderitaan yang sangat-sangat tinggi. Tapi di balik Kalvari ada victory. Victory on Kalvari adalah proses yang harus kita hadapi. Pendamaian adalah yang menjadi kunci mengapa kita bisa menerima anugerah keselamatan yang sangat berharga. Keselamatan yang menjadi kunci kemenangan kita dalam menghadapi kehidupan yang sia-sia, yang tentunya sebenarnya tanpa arah menuju kepada kebinasaan. Untuk itu kita akan gali bersama-sama, ada 3 kunci untuk menjadikan hidup kita selaras dengan victory on Kalvari. Hanya Kaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkaulah berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku
menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa mengalami victory on Calvary. Ada 3 kunci untuk menjadikan hidup kita selaras dengan victory on Calvary yang Yesus rindukan adalah nomor 1. Memberi diri kita untuk berdamai dengan Allah. Anda boleh berdamai dengan mertua, orang tua, suami istri, anak, teman bisnis, tapi tanpa berdamai dengan Sang Pencipta, Tuhan Allah kita. Semuanya nehi, zero. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa di dunia ini ada badan perdamaian? Anda perlu tahu, badan perdamaian terbentuk, terjadilah Perang Dunia Pertama. Badan perdamaian dunia belum tentu bisa langsung mendamaikan dunia. Nggak mudah. Bahkan beberapa perang terjadi karena resolusi badan perdamaian. Tapi kalau engkau berdamai dengan Allah, penciptamu, semuanya akan damai, peace. 2 Korintus 5:20 menjadi ukuran kita, tolok ukuran kita, ayo. Sebelum kita berdamai dengan siapapun, kita berdamai dengan Sang Pencipta kita. Lukas 15 mencatat kisah anak hilang dari perumpamaan Yesus. Yesus berkata ada seorang bapak punya 2 anak. Anak yang pertama si sulung ikut aturan bapaknya. Anak si bungsu tidak ikut aturan bapaknya. Bahkan sebelum bapaknya meninggal, si anak yang bungsu meminta separuh warisannya dan dia bawa pergi berfoya-foya dan akhirnya habis. Dan akhirnya dia kerja di kandang babi. Begitu miskinnya dia semua mau makan makanan babi. Tentu dia juga bau babi. Tetapi yang dahsyat, anak bungsu ini ingat akan bapaknya. Dia punya bapak yang pasti setia. Maka dia kembali berdamai dengan bapaknya. Tanpa interogasi, tanpa membuat rekomitmen, bapak ini melihat dari jauh dan berlari memeluk sang anak. Memberi jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Kehidupan baru berdamai. Itulah bapak. Kalau di dunia sana ada mantan istri, mantan suami, gak ada mantan anak, apalagi mantan bapak. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang memberi dirinya dipanggil Bapa. Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, di Matius 6 ayat 9-11, Bapa kami yang di surga. Kalau kita berani manggil dia Bapa, berarti kita jadi anak-anak yang mau berdamai dengan Allah yang Bapa kita. Yang kedua, pendamaian hanya bisa dilakukan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Hanya nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Yesus adalah jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya, Dia kehidupan. Dalam Dia kita pasti hidup, jalan, dan menerima kebenaran. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Pastikan Anda dan saya diperdamaikan dengan pengorbanan Yesus.
Yang ketiga, memikul salib. Matius 10:38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Saya kurang setuju kalau ada hamba Tuhan di mimbar berkata, Bapa Surgawi, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Saya coba pelajari waktu saya sekolah Alkitab, bertahun-tahun, tidak ada ayat bersembunyi di balik salib. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ada doa-doa rutinitas, doa agamawi yang tidak perlu kita ikuti. Misalnya nyanyi lagu ini. Sepertinya lagu ini benar. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Salah. Anda jaga hati Anda sendiri. Firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita bukan bersembunyi di balik salib, tapi kita berani pikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Jika tidak menyangkal diri dan memikul salib, tidak layak untuk Yesus. Mari kita masuk kepada aplikasi. Pujian tadi berkata dengan jelas, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkaulah yang berkuasa dan layak. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes. Kita masuk kepada aplikasi. Markus 8 ayat 34, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Agama itu saya pelajari dalam sekolah saya, waktu saya belajar teologi. A artinya tidak, bahasa Sanskerta, agama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada orang memakai agama untuk hal-hal yang ekstrim dan radikal, itu bukan agama, itu oknum. Semua agama pasti baik. Mengajari kita untuk kita mendekat kepada Tuhan dan semuanya tertib. Tidak kacau. Tetapi kekristenan bukan agama. Karena kita bukan ke surga, tapi surga turun ke kita. Yesus yang dari surga turun ke bumi. Saya kalau ke istana nggak akan pernah bisa. Paling saya hanya lewat Istana Merdeka, lewat. Masuk nggak berani. Berbeda kalau Pak Presiden panggil saya, tenang. Saya nggak main politik presiden siapapun. Saya tetap percaya semua presiden yang diangkat oleh rakyat dari Tuhan. Kalau presiden yang panggil saya ke istana, langsung sekarang pun saya berangkat, masuk. Jadi kalau dari surga yang turun, lebih mudah dan gampang. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Mengikut Yesus namanya Kristen. Kristen itu bukan agama, Kristen itu mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jadi kita mengikut Kristen. Kalau kau mengaku Kristen, tidak mengikut Yesus, tidak pikul salib, tapi bersembunyi di balik salib, selesai sudah. Hari ini,
Firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Di media apapun, tidak kebetulan. Pastikan Anda hari-hari ini mungkin menghadapi kalvari yang berat. Kalvari pandemi. Kapan pandeminya selesai? Kok berjilid-jilid? Bahkan ada yang berkata COVID-19 sudah lagi menjadi COVID-20 dan seterusnya. Mau COVID-21, 22, 23 terserah. Tapi ingat, kita punya perlindungan. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah kiri kanan, kita tidak goyah. Pastikan Anda dan saya punya iman yang kuat dan imun yang kuat. Ingat, ada memang perjuangan Kalvari, tapi ada victory, kemenangan. Tidak ada victory tanpa Kalvari. 3 langkah tadi biarlah itu menjadi penuntun buat kita, untuk kita tidak menyerah dengan tantangan Kalvari, dengan tantangan salib. Salib bukan tempat kita bersembunyi. Salib bukan menghiasi rumah kita dengan palang salib atau kalung salib. Tapi kita sangka diri mengikut Yesus, pikul salib. Ada banyak pilihan untuk engkau, boleh serong ke kiri, serong ke kanan. Meleset sedikit ke kiri, meleset ke kanan. Tetapi belum terlambat. Kita masih punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan victory on Kalvari. Yesus memulai perjuangan victorinya di Getsemani. Yesus berdoa dengan keringat bercampur darah. Anda tahu kalau keringat sebesar biji jagung masih oke, tapi kalau sudah keringat bercampur darah, itu Yesus seperti diperas seperti bukit zaitun, yang artinya bukit pemerasan. Yesus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, lalukan pandemi ini daripada kami di zaman ini. Tapi Yesus menutupnya dengan bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Waktu Yesus disiksa, dicemeti 39 kali. Anda tahu, menurut hukum Romawi 40 kali mati. Separuhnya 20 kali setengah mati. 39 kali nyaris mati. Ada 5 titik darah pengorbanan Yesus. Keringat bercampur darah. Yesus dimahkotai duri, tubuhnya dicabik-cabik oleh darah, tangan dan kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditombak. Tapi di atas kayu salib Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya tahu hari ini kalau ada pendeta disalib oleh pendeta lainnya, dia berdoa begini, Tuhan beri pembalasan yang setimpal. Tapi Yesus berkata, ampuni mereka. Dan di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kalvari boleh ada, tapi victory sedang menjadi jaminan milik kita. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Tapi tenang, ada sebuah joke, tidak usah kirim karangan bunga. Tidak usah bikin kebaktian penghiburan. Hari ketiga Yesus bangkit. Saya search di Google 10 kuburan ternama terhebat. Ada semuanya keren-keren. Dari kuburan Fir'aun, kuburan di India, dan semuanya tokoh-tokoh hebat. Tapi semuanya itu masih ada jasad di dalamnya. Tapi kuburan Yesus tidak termasuk top, tetapi kosong. Yesus sudah hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Pastikan hari ini Anda dan saya memiliki victory dan victory dalam segala musim kehidupanmu. Ingat, pandemi apapun, krisis apapun, Kalvari ini proses untuk kita mendapatkan victory. Seperti Yesus akhirnya bangkit dan menang, kita pun bersama dia pasti mengalami victory, bangkit bahkan lebih dari pemenang. Kita berdoa, Bapa, kalau ada di antara kami yang meninggalkan Tuhan, menjadi anak yang terhilang, bahkan tidak punya jaminan keselamatan yang kekal. Kami percaya Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain kecuali Yesus. Kami mau kembali untuk berdamai dengan Bapa, berdamai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Terlebih kami mau memikul salib. Kami mau siap untuk mengiringi Yesus seumur hidup kami. Sehingga kalau kami percaya Yesus, Kisah Rasul 16 ayat 31, kami dan seisi rumah kami diselamatkan.
kami mengalami victory kemenangan di atas Kalvari, bukit-bukit penderitaan. Yesus mengalami victory bahkan lebih dari pemenang. Demikian jugalah kami. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin.